Discuss, podcast bersama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Puskesmas sebagai salah satu fasilitas kesehatan tingkat pertama yang difungsikan sebagai gatekeeper dalam pelayanan kesehatan. Puskesmas dituntut untuk memberikan penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat dan perorangan yang paripurna, adil, merata, berkualitas, dan memuaskan masyarakat. Langkah seperti apa yang harus dilakukan oleh Puskesmas untuk memenuhi mutu standar nasional? Lalu bagaimana dukungan dari pemerintah yang harus dilakukan untuk mendukung mutu layanan berbasis nasional? Kita akan memperbincangkannya dalam Discuss bersama anggota Komisi D DPRD DIY Syukran Arif Mutakin SE dan Ketua Komunitas FKTP Mataram Yogyakarta Dr. Gigi M. Taufik AK MKes. Kadang ku merasa bimbang berada di dunia yang lapang ini. Sampai kapan aku berjuang di jalan dakwah panjang? Takutku akan semua yang takkan berlanjut lagi, hanya karena memikirkan nafsu dunia yang fana. Rasa futurku menghalangiku menempuh semua perjalanan imanku. Aku pun ingat semua teman-temanku yang masih coba membimbingku. Keselamatan pasien merupakan salah satu indikator kualitas pelayanan kesehatan. Keselamatan pasien menjadi isu penting dalam peningkatan kualitas pelayanan puskesmas dan klinik. Sesuai Kepmenkes Republik Indonesia tahun 128, Menkes nomor 2 tahun 2004, puskesmas dan klinik adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. Puskesmas dan klinik sebagai sarana pelayanan kesehatan dasar terdekat dengan masyarakat menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan di strata pertama pelayanan kesehatan. Upaya kesehatan puskesmas meliputi upaya kesehatan wajib dan upaya kesehatan pengembangan. Salah satu bentuk upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 5 menyebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Puskesmas dan klinik sebagai salah satu fasilitas kesehatan tingkat pertama yang difungsikan sebagai gatekeeper dalam pelayanan kesehatan. Puskesmas dan klinik dituntut untuk memberikan penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat dan perorangan yang paripurna, adil, merata, berkualitas, dan memuaskan masyarakat. Untuk dapat menghasilkan kinerja yang optimal dan berkualitas dan bisa memuaskan masyarakat, maka seluruh sumber daya yang ada sebagai input dalam pelayanan harus dikelola secara baik menggunakan prinsip manajemen yang dimulai sejak saat perencanaan, penggerakan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, dan penilaian untuk menghasilkan output yang efektif dan efisien pada semua kegiatan di puskesmas dan klinik.
Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat, sobat sehat. Senang sekali kali ini saya Korita Jasmine kembali menjumpai Anda dalam Discuss, tentunya podcast bersama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kali ini kita masih terus memberikan edukasi untuk Anda sebagai upaya promosi, upaya sosialisasi terkait permasalahan kesehatan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, persembahan dari Dinas Kesehatan DIY. Kali ini insya Allah kita akan diskusikan Sobat Sehat bagaimana sebetulnya kalau kita punya layanan, kita pasti ingin itu punya mutu yang baik. Tapi kita akan soroti khusus pada dua hal ya. Yang pertama adalah terkait puskesmas, yang kedua adalah terkait klinik, yaitu adalah mutu layanan puskesmas dan klinik Sobat Sehat. Kita berharap kalau kita punya pelayanan kesehatan tentunya fasilitasnya itu kalau bisa gratis, fasilitasnya itu adalah bisa memenuhi kebutuhan ya untuk para pasien, dan tentunya fasilitasnya juga bisa menjangkau area-area terpencil. Kali ini akan kita diskusikan bersama dengan dua narasumber kami yang sudah hadir di depan saya. Wah, yang pertama kami sapa ada Pak Syukron Arif Mutakin SE yang merupakan anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum Pak Syukron. Salam Mbak Koni, sehat iya, selalu. Sehat, alhamdulillah. Siap. Kalau mendengar kata Pak Syukron, pengennya terima kasih terus Pak. Karena artinya terima kasih ya Pak Syukron Iya, ya. betul, terima kasih. Selalu bersyukur Pak. Alhamdulillah, itu dia tuh ya, positive vibes ya, Sobat Sehat ya. Baik, ini sampingnya Pak Syukron Pak, ada Dr. Gigi Haji Muhammad Taufik Abdul Qadir MKes yang merupakan Ketua Komunitas Surveyor FKTP Mataram Yogyakarta. Assalamualaikum Dr. Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Salam sehat, salam sejahtera untuk semua. Salam sehat, kabar sehat ya Pak Taufik ya. Terima kasih. Terima kasih. Ini kesibukannya apa Dr. Taufik belakangan ini? Ya, ikut berperan meningkatkan peningkatan mutu di daerah istimewa Yogyakarta. Siap, masih terus-terusan ya? Insya Allah siap. Insya Allah. Baik, nah kita mau diskusikan nih Dr. Taufik dan juga Pak Syukron terkait mutu layanan kesehatan di puskesmas dan juga di klinik. Tapi kliniknya di sini kita spesifikkan ya Dok ya, Pak ya, mungkin bukan klinik kecantikan gitu ya, tapi klinik kesehatan ya. Oke, siap. Nah saya pengen ke Dr. Taufik dulu. Dok, ini kan pasti butuh kebijakan ya Dok untuk apa ya, meningkatkan layanan lah mutunya. Ini kira-kira seperti apa nih Dr. Taufik? Ya, terima kasih pemirsa. Jadi landasan dari mutu dan pelayanan kesehatan untuk puskesmas dan klinik itu secara integral itu sudah ada mulai dari undang-undang ya. Jadi undang-undang itu telah memberikan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 2009. Iya. Dia memberikan amanat pada kita semua, baik pemerintah, masyarakat dan swasta termasuk legislatif yang ada. Itu memberi amanat, memang mutu itu merupakan hak dan kewajiban dari pemerintah untuk diberikan atau diperoleh oleh masyarakat. Jadi artinya setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu. Kemudian yang berikutnya memang di pasal 17 dia memberikan gambaran, memberikan arahan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan fasilitas kesehatan melalui edukasi. Jadi pada hari ini adalah contoh edukasi bagaimana masyarakat mendapatkan satu informasi tentang mutu pelayanan yang ada di puskesmas dan klinik. Kemudian yang berikutnya adalah kita dalam rangka untuk peningkatan mutu, itu Kementerian Kesehatan sudah memberikan suatu acuan mulai dari Permenkes tentang bagaimana penerapan akreditasi atau standar mutu yang ada. Kemudian bagaimana mengatur puskesmas dan klinik melalui suatu bentuk peraturan kesehatan Permenkes yang ada, baik di 43 2019 tentang puskesmas, kemudian PMK Permenkes 09 tahun 2014 tentang klinik. Tapi dalam gambaran ini keluar suatu aturan bahwa arahan dari undang-undang itu untuk mempersiapkan suatu fasiankes yang bermutu, itu dikeluarkan suatu bentuk setiap fasiankes itu akan dilaksanakan suatu standarisasi untuk fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi itu regulasi yang ada. Kemudian kebijakan yang ada itu banyak yang diberikan adalah mulai dari bagaimana pemerintah sudah mengeluarkan suatu transformasi pelayanan primer.
Jadi artinya penguatan fasilitas pelayanan primer itu adalah yang utama. Karena fasilitas pelayanan kesehatan primer, puskesmas dan klinik itu merupakan suatu tonggak utama yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian yang diharapkan dari kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah itu adalah pemerintah daerah harus memfasilitasi teknologi dan informasi yang ada, termasuk bagaimana pemberdayaan masyarakat bisa atau mengetahui bahwa bagaimana mutu itu bisa diterapkan di fasilitas kesehatan yang ada. Termasuk yang berikutnya adalah pemerintah membuat suatu kebijakan tentang bagaimana indikator mutu itu diterapkan di Indonesia. Yang salah satunya ya di puskesmas dan di klinik ini. Dan mudah-mudahan yang terakhir untuk peningkatan mutu kebijakan yang diambil adalah intervensi peningkatan mutu mulai dari registrasi mungkin biasa ya. Jadi Fasiankes itu diharapkan untuk bisa registrasi di pemerintah daerah, di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, kemudian dilaksanakan suatu perizinan, kemudian dilaksanakan suatu pengukuran indikator mutu dan termasuk bagaimana pelaporan insiden keselamatan pasien itu dilaksanakan. Dan semua itu akan dilalui melalui suatu penilaian mutu yang ada di kita. Dengan regulasi semua dari undang-undang, kebijakan Menkes, kemudian kebijakan nasional dan mungkin di Provinsi DIY, itu mudah-mudahan semua fasilitas kesehatan itu diukur mutunya melalui penilaian akreditasi. Karena penilaian akreditasi itu merupakan suatu gambaran mutu yang bisa ditangkap oleh pemberi pelayanan adalah BPJS. Akreditasi ya dok akreditasi, ya. Oke, seperti apa itu dok akreditasi itu? Jadi akreditasi itu adalah suatu bentuk pengakuan dari eksternal ya. Dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan itu memberikan suatu tugas kepada lembaga penyelenggara negara atau penyelenggara akreditasi yang sekarang itu telah ditetapkan sebanyak 13 LPA yang ada. Jadi untuk di kita di Indonesia tidak perlu khawatir istilahnya lembaga penyelenggara akreditasi itu banyak. Kemudian akreditasi itu adalah pengakuan eksternal yang sudah dilaksanakan satu pengukuran atau penilaian oleh lembaga akreditasi, tapi nilai dan penetapan akreditasi itu tetap diberikan oleh Kementerian Kesehatan bahwa fasilitas kesehatan di puskesmas dan klinik itu memenuhi standar akreditasi. Yang tujuannya apa akreditasi ini adalah meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan dan keselamatan pasien dan masyarakat gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah meningkatkan perlindungan bagi sumber daya manusia yang ada di puskesmas maupun klinik dan mudah-mudahan sebagai perlindungan terhadap institusi bahwa organisasi Fasiankes ini memang organisasi yang bisa memberikan jaminan keamanan dan keselamatan pada pasien. Kemudian yang berikutnya akreditasi itu bertujuan untuk meningkatkan tata kelola manajemen atau tata kelola pelayanan pemberian fasilitas kesehatan yang di puskesmas maupun klinik. Dan mudah-mudahan yang akreditasi itu bisa mendukung untuk program prioritas nasional. Jadi program prioritas nasional itu antara lain adalah bagaimana kita diberikan tugas nasional sesuai dengan tema-tema nasional yang ada. Mungkin itu Mbak. Siap. Ya. Baik, sepenting itu akreditasi ya Pak ya, karena standar itu kan harus dipenuhi gitu ya oleh klinik dan juga puskesmas. Baik, saya penasaran Pak Syukron kalau dari DPRD, Dewan pasti punya dukungan gitu ya, seperti apa kalau yang diberikan oleh DPRD? Ya, Mbak Koni, Pak Dokter ya, Sobat Set semua, terima kasih atas waktunya. Ya, jadi kalau kita bicara soal ketugasan kami ya sebagai legislatif itu kan sesuai undang-undang kita itu tugasnya 3 Mbak. Ya. Jadi pertama yaitu kita itu sebagai legislasi. Kita di tugas pertama legislasi yaitu membuat aturan perundangan. Kalau di pusat itu kita membuat undang-undang. DPR RI itu. Nah kalau kita di DPRD provinsi dan kabupaten itu membuat peraturan daerah. Jadi itu tugas kita. Jadi menyusun peraturan perundangan yang itu terkait dengan bidang yang ada. Misalnya karena ini kesehatan ya kita buat tentang peraturan daerah tentang kesehatan.
terakhir kita memproduksi perda tahun 2022 kemarin tentang kesehatan jiwa. Jadi kita juga dengan Dinkes itu membuat perda tentang kesehatan jiwa. Cukup panjang nanti lah cerita kenapa ada. Nah ini kebutuhan gitu kan. Ya yang kedua tugas kita adalah budgeting. Bagaimana kemudian seluruh program kegiatan yang direncanakan, diusulkan dari masyarakat, dari eksekutif itu mengusulkan itu harus bekerjasama dengan DPR dalam rangka untuk penyusunan anggarannya. Jadi Dinas Kesehatan kalau mau menyusun program kegiatan baik yang secara usulan dari masyarakat atau inisiatif itu kemudian bareng-bareng menyusun dengan Dewan. Nah, tugas kita adalah memberikan ruang kepada eksekutif untuk apa sih kebutuhan. Nah kita bareng-bareng rembuk tentang anggaran. Nah proses anggaran ini kan panjang, tidak bisa hanya sehari 2 hari. Kita juga ada prosesnya mulai dari usulan, kemudian nanti dibahas dalam rapat kerja, kemudian disetujui bareng-bareng. Nah itu proses kita. Jadi tanpa anggota legislatif itu ya anggaran nggak bisa jalan karena memang harus persetujuannya bersama antara DPR dengan antara eksekutif dan legislatif. Nah, eksekutif dan legislatif ini bareng-bareng menyusun anggaran untuk pelaksanaan kebijakan yang ada. Nanti pelaksananya adalah eksekutif. Nah, dalam hal ini adalah Dinas Kesehatan sampai ke gubernur dan OPD-nya. Nah itu yang kedua. Yang ketiga tugas kita adalah pengawasan. Kalau sudah dikasih program kegiatan, dikasih anggaran, nah, pelaksanaan gimana? Sudah baik atau belum? Ya kalau sudah baik ya sudah, nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau belum ya kita akan evaluasi di LPJ tiap tahun kan gubernur menyampaikan LPJ, kita evaluasi bareng. Oh ada yang kurang, ada yang tidak. Nah kalau ada penyimpangan ya harus segera dilakukan perbaikan dan yang lain-lain. Itu 3 hal itu. Jadi kalau soal dukungan memang 3 koridor itu yang kita lakukan, yaitu soal kebijakan peraturan dan anggaran. Nah, hari ini budgeting. Hari ini sesuai amanat peraturan perundangan mandatory spending untuk mandatory spending APBD DIY untuk bidang kesehatan itu sudah lebih dari 10% karena mandatorinya adalah minimal 10%. Iya, minimal 10%. 2 tahun terakhir ini ya sudah di atas. Tahun 2023 ini ada sekitar 11%. Kemudian kalau 2024 nanti 2023 ini adalah 10,5, yang kemarin 11%. Yang paling banyak kemarin pas COVID. Pas COVID ya? Iya, karena semua anggaran dipindahkan ke kesehatan semua. Itu hampir lebih dari 70% itu untuk kesehatan itu. Ya semuanya kan mandek. Nah, kita dorong bagaimana kemudian anggaran itu bisa ke kesehatan semua karena pada waktu itu kita butuh segera normal kembali. Makanya banyak anggaran yang dipangkas, dialihkan ke penanganan kesehatan. Jadi gitu. Jadi kita dukung semua apa yang menjadi program dalam rangka untuk peningkatan derajat kesehatan di masyarakat. Gitu. Itu tugas-tugas kita. Ya. Kalau pengalaman selama ini kira-kira Pak Syukron bisa diceritakan barangkali juga ya. Kira-kira seperti apa untuk implementasi 3 hal tadi? Sudah ada ininya, budgeting, pengawasan. Ya, termasuk hari ini tema hari ini kayak Puskesmas. Sebenarnya Puskesmas itu kan bukan ranahnya provinsi ya. Itu menjadi kewenangannya dari kabupaten. Jadi kita hari ini pengawasannya pada pelaksanaan. Jadi dari semua hal yang dilakukan itu kita melakukan pembinaan pada beberapa lembaga fasilitas kesehatan ya termasuk Puskesmas itu kan ada klinik kesehatan. Nah kita bersama dengan pemerintah kabupaten, dinas kesehatan kabupaten. Jadi kita bagi tugas itu kan kayak semacam fasilitas layanan pertama ya Pratama itu di Puskesmas itu menjadi binaannya langsung dari dinas kesehatan kabupaten. Nanti koordinasi dengan kita nanti. Nah, prinsipnya sesuai Permenkes kan Permenkes 43 2019 tentang Puskesmas itu kan prinsip dari Puskesmas itu kan ada beberapa prinsip yang harus dikedepankan ya kayak paradigmanya sehat, kemudian pertanggungjawaban wilayah, kemandirian masyarakat, terjadi akses pelayanan kesehatan, teknologi tepat guna, dan kewaspadaan keseimbangan. Jadi intinya karena itu menjadi ujung tombak kesehatan di paling bawah.
ya harus memberikan pelayanan yang maksimal pada masyarakat. Nah, kita harapkan bahwa Puskesmas ini ya benar-benar menjadi satu pintu masuk bagaimana melayani motor utama pelayanan masyarakat di kesehatan di masyarakat. Ini yang harus dipegang teguh oleh semua petugas-petugas kesehatan yang ada di sana. Baik, intinya adalah pelayanan. Oke. Nah, pelayanan. Iya, pelayanan itu ya tidak kemudian berhitung soal untung rugi atau ya melayani. Karena melayani ini ya bagian harus totalitas di situ. Nah, harapannya seperti itu. Jadi apapun yang dilakukan dengan niat untuk melayani, ya itu harus dilakukan. Baik dokternya, baik perawatnya, baik tukang kebunnya misalnya gitu harus melayani, melayani masyarakat. Oke, setiap elemen yang ada ya. Iya. Tujuannya melayani, jadi bukan soal hitung-hitungan lagi ya. Bukan hitung-hitungan lagi. Oke, siap, totalitas tanpa batas ya, kalau kata Pak Syukroni. Siap. Oke, dan ini Dok, ini menarik loh Dok. Tadi sempat di-mention juga soal akreditasi. Ini mungkin soal prosesnya dulu Dok. Seperti apa sih? Terus contoh mungkin standar yang diterapkan itu yang seperti apa? Terima kasih Mbak Rani. Jadi akreditasi itu memang keberhasilannya. Jadi terutama mutu ya. Mutu, peningkatan mutu Puskesmas dan klinik lewat akreditasi itu sangat tergantung pada kesiapan pemerintah pusat. Yang pertama. Jadi pemerintah pusat itu memberikan suatu regulasi dan kebijakan yang sifatnya adalah mengatur tentang bagaimana Puskesmas dan klinik itu diberikan suatu kemudahan dan jaminan. Itu kesiapan pemerintah ya, semuanya yang sudah kami sampaikan tadi. Kemudian yang kedua adalah kesiapan pemerintah daerah provinsi. Jadi yang disampaikan oleh Pak dari DPR tadi adalah bagaimana pemerintah daerah itu dapat memberikan suatu kontribusi pembinaan dan pengawasan terhadap suatu regulasi, termasuk bagaimana implementasi di lapangan. Jadi kalau di pemerintah provinsi ya lewat dinas kesehatan. Jadi dinas kesehatan itu tetap diminta untuk bisa memberikan suatu pembinaan dan pengawasan. Kemudian yang berikutnya adalah penyelenggaraan itu sangat tergantung pada kesiapan lembaga penyelenggara. Jadi lembaga penyelenggara yang ada 13 yang sudah disepakati atau diberikan ketetapan oleh Permenkes itu yang harus berjalan di seluruh Indonesia. Yang berikutnya adalah kesiapan Fasiankes sendiri. Jadi Fasiankes itu adalah dia atensinya terhadap mutu itu harus dijaga. Jadi itu kewajiban. Yang terakhir adalah mudah-mudahan masyarakat itu bisa membedakan mana fasilitas kesehatan yang bermutu dan mana yang tidak. Terakhir itu pasti masyarakat ukurannya adalah kepuasan terhadap pasien ini. Kemudian kalau dilihat daripada penyelenggaraannya itu bisa dibagi 3 sebetulnya. Jadi masa persiapan untuk akreditasi, masa pelaksanaan, dan masa pasca akreditasi. Jadi persiapan akreditasi diminta pertama adalah tolong semua fasilitas kesehatan di Puskesmas dan klinik itu mempersiapkan sendiri, koordinasi dengan pemerintah daerah, kemudian dengan mungkin DPR, karena kalau dibutuhkan suatu pemenuhan standar yang ada di fasilitas kesehatan, termasuk alat kesehatan, SDM, fasilitas yang lain. Itu tidak mungkin Puskesmas itu dapat berkontribusi langsung memenuhi standar. Kalau klinik ya berarti pada pemiliknya. Jadi pemiliknya, ini harus pemenuhan seperti ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah registrasinya. Jadi diharapkan sebelum adanya suatu akreditasi atau ukuran mutu ini, diharapkan semua Fasiankes, Puskesmas dan klinik itu bisa registrasi ke Kementerian Kesehatan. Dan diharapkan nanti setelah registrasi akan mendapatkan suatu bentuk DFO-nya, jadi daftar untuk fasilitas kesehatan, untuk bisa masuk dalam penyelenggaraan akreditasi ini. Jadi nanti akan diberi password khusus, dan selanjutnya diharapkan dengan setelah mendapatkan suatu ID tertentu dan itu bisa masuk sistem akreditasi, informasi akreditasi yang ada di fasilitas kesehatan di nasional, itu bisa mendaftarkan untuk dilaksanakan suatu akreditasi. Baru yang berikutnya adalah pemenuhan standar yang lain, yang pelaksanaan akreditasi ini akan dilaksanakan oleh
penyelenggara akreditasi tadi yang 13. Dan yang berikutnya kalau sudah dilaksanakan satu pelaksanaan akreditasi, paskanya akreditasi diharapkan tadi dikembalikan kepada pemerintah daerah. Jadi pemerintah pusat akan seperti apa kalau situasinya hasil dari penilaian akreditasi itu ada beberapa hal yang perlu dukungan oleh pemerintah daerah maupun pemilik, dan mudah-mudahan fungsi dari Pak DPR kalau memang mudah-mudahan tetap didukung. Kalau memang harus ada dukungan dana ya mudah-mudahan tidak pernah berpikir karena ini adalah untuk pelayanan yang ada. Selalu ya Pak. Jadi, Pak Syukron ya. Terima kasih Pak Syukron. Kemudian yang berikutnya Mbak Tony ya. Jadi akreditasi ini kan periodenya 5 tahunan. Tapi kewajiban utama adalah setelah dia mendapatkan izin berusaha yang sekarang ini yang seperti PP 5 2021 apa 22 ya Mbak. Itu adalah setelah beroperasi 2 tahun itu diharapkan dia mengajukan pertama kali untuk suatu akreditasi. Tapi setelah akreditasi itu nanti periodenya adalah 5 tahun. Jadi kewajiban ini yang harus kita jaga antara pemerintah daerah melalui dinas kesehatan dan antara klinik yang notabene adalah miliknya swasta. Jadi hubungan antara pelayanan kesehatan di puskesmas dan klinik itu terjaga. Jadi kalau memang harus ada peningkatan istilahnya kompetensi SDM dalam rangka memenuhi standar akreditasi atau standar mutu yang ada, itu mohon tolong bisa didukung Pak Syukron dan Dinas Kesehatan yang akhirnya kita antara pemerintah daerah yang pegang regulasi, kemudian antara pemilik ownernya sendiri, kemudian yang terakhir adalah masyarakat, itu saling mengisi. Jadi kalau masyarakat sudah bilang bahwa kok ini kurang ini, SDM-nya kurang dan sebagainya, pemerintah tidak memberikan dukungan, ya artinya masyarakat akan mendapatkan satu pelayanan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jadi pelanggan atau masyarakat yang diharapkan itu sebetulnya sudah diadop dalam suatu standar akreditasi. Jadi kalau masyarakat pengennya apa tuh itu sudah masuk dalam suatu standar. Sudah ada ya. Jadi itu sudah melalui uji publik, kurang apa dan sebagainya itu sudah dimasukkan di sana. Jadi artinya sebetulnya akreditasi itu adalah cara bagaimana mewakili masyarakat untuk bisa melihat mutu yang ada di Yogyakarta ini. Jadi kalau sudah diakreditasi itu artinya bahwa masyarakat melimpahkan kewenangan untuk melihat mutu itu melalui lembaga penyelenggara akreditasi. Oke, biar kelihatan gitu ya, biar kelihatan sesuai apa tidak. Kan nggak mungkin masyarakat terus semuanya menilai. Jadi tetap ada beberapa orang yang diwakili dengan regulasi yang ada, ya adalah lembaga penyelenggara akreditasi. Harus ada indikatornya akreditasinya tadi ya Pak ya. Oke, siap. Kalau selama ini kira-kira apa nih Dok? Kayak misalnya yang sudah sesuai itu yang seperti apa, yang belum seperti apa? Contoh-contohnya mungkin. Jadi sebetulnya kalau kita dalam hal untuk puskesmas ya, puskesmas itu ada 5 bab ya. Jadi tata kelola untuk manajemen puskesmas, kemudian upaya kesehatan masyarakat, kemudian upaya pelayanan kesehatan perorangan, kemudian yang terakhir adalah berhubungan dengan peningkatan mutu puskesmas dan keselamatan pasien. Tapi yang untuk puskesmas, untuk klinik ada tata kelola klinik, kemudian peningkatan mutu dan keselamatan pasien, kemudian yang ketiga adalah yang berhubungan dengan penyelenggaraan pelayanan klinik perorangan. Jadi ini adalah standar-standar yang dilihat dan detailnya banyak sekali. Jadi detailnya itu artinya sudah mewakili harapan masyarakat yang dituangkan dalam bentuk suatu regulasi dokumen akreditasi ini. Baik Pak Syukron, melihat rinci seperti itu gimana Pak? Jadi gini, kami ini kan wakil dari masyarakat gitu kan. Tadi yang disampaikan Pak Dokter itu kan aturan kan gitu kan, harus gini. Cuman kan kami sering lah, bukan ya, kami sebagai wakil dari masyarakat sering mendapatkan ya informasi bagaimana pelaksanaan. Jadi itu bagian dari tugas kami, bahwa kemudian masih ada gitu kan, tidak semuanya yang dilakukan itu sudah sesuai gitu kan. Nah ini kan jadi evaluasi bersama saya kira. Jadi macam harus pelayanan maksimal, mutunya harus terjamin dan yang lain-lain itu
merupakan tugas pokok yang harus dilakukan oleh lembaga kesehatan, baik itu puskesmas maupun klinik yang ada. Nah, hanya kemudian kami berharap bahwa untuk tadi yang saya sampaikan, pertama semangat yang harus ditanamkan pada semua lembaga kesehatan yang pemerintah maupun yang swasta itu adalah pelayanan. Kalau di situ sudah pelayanan, saya kira nanti tidak ada persoalan ketika mereka melayani dengan maksimal. Karena itu bagian dari tugas. Karena kadang-kadang banyak juga keluhan dari masyarakat. Wah, di sana di puskesmas kurang maksimal tadi tidak sesuai harapan. Kemudian di klinik sana karena mungkin pakai BPJS kemudian tidak dilayani maksimal. Masih ada keluhan-keluhan seperti itu. Nah, ini menjadi catatan-catatan yang menurut saya hari ini itu menjadi evaluasi bersama. Bagaimana kemudian seluruh pelayanan kesehatan yang ada yang berhubungan langsung dengan masyarakat harus meningkatkan diri dalam pelayanan itu. Nah, untuk itu memang dibutuhkan. Jangan kemudian menutup diri gitu kan. Nah, karena kalau kemudian kritik itu bagian dari hal yang untuk perbaikan ya. Saya pasti di Jogja misalnya masih ada misalnya puskesmas kayak tadi saya jadi kayak di Sayegan misalnya. Tadi di Kecamatan Kapanemen Sayegan itu kan puskesmas. ada layanan tentang psikologi misalnya. Itu untuk ketemu dengan salah satu layanan adalah psikolog. Ada psikolog di Jogja ini kan belum semuanya puskesmas ada psikolognya gitu kan. Nah, ini mereka mau meminta layanan itu tidak setiap tidak kemudian bisa menemui psikolog setiap jamnya misalnya. Apalagi yang di daerah-daerah kayak Gunung Kidul, kemudian di Pulau Progo yang jaraknya puskesmas jauh, apalagi klinik gitu kan. yang puskesmas saja jauh, apalagi klinik. Mereka harus datang jauh, kemudian tidak ketemu dengan yang dikehendaki. Ini kan jadi catatan. Nah, ini artinya hari ini mutu layanan harus terus ditingkatkan. Jangan hanya puas dengan yang hari ini ada, gitu kan? Karena apa? Ini ujung tombak puskesmas, klinik itu ujung tombak dari pelayanan pada masyarakat. Nah, apa yang dilakukan? Peningkatan mutu tadi sesuai dengan apa yang dilakukan, yang sudah tertera di dalam peraturan perundangannya ada. Meningkatkan secara pelayanan dari SDM-nya, kemudian layanan dari fasilitasnya, kemudian layanan dari tenaga-tenaga medisnya. Nah, kalau perlu mereka ditingkatkan menjadi kelas-kelasnya naik misalnya. Saya melihat beberapa puskesmas juga sudah mulai 24 jam gitu kan. Nah, ini bagus menurut saya. Karena mungkin tidak mungkin kayak pendirian klinik tidak mungkin semua. Kalau klinik pemerintah terbatas. Swasta pasti orientasinya agak sedikit berbeda juga. Betul. Nah, untuk itu kalau mau pelayanan maksimal, saya kira perlu didorong puskesmas-puskesmas yang ada di daerah-daerah terpencil itu didorong untuk bisa memberikan pelayanan yang lebih. Dan itu ditambah misalnya jam ada yang 24 jam. Tapi belum semua 24 jam. Ada beberapa puskesmas yang kayak di Melati, kemudian di Sleman kalau salah itu. Nah, ini didorong ke sana. Bagaimana kemudian tahapan-tahapannya dilalui tanpa kemudian mengurangi semangat untuk memberikan pelayanan pada masyarakat. Ya, itu. Baik. Wah, itu kalau bisa 24 jam semua puskesmas seru kayaknya ya, Pak ya. Menarik menurut saya. Ya, tapi itu lagi-lagi nanti kan soal kesiapan. Betul. Karena saya juga beberapa petugas kesehatan yang saya kenal yang mereka berteman dengan saya juga sudah mengeluh, aduh nggak bisa libur. Maka mereka juga kita apresiasi lah. Mereka kalau harusnya mereka lebaran, mereka libur cuma sehari, habis itu hari kedua sudah harus masuk lagi. Ini harus juga diapresiasi. Kalau kami dari pemerintah legislatif, kalau itu anggarannya dibutuhkan berapapun kita siap, asalkan gitu kan. Asalkan program yang dilakukan ya memang benar-benar sesuai untuk pelayanan masyarakat. Proporsional dan juga terukur gitu kan. Kita tambah berapa biaya, anggarannya. Misalnya cuma 10%, boleh sampai 15% nggak masalah, misalnya. Hanya kemudian harus terukur semua, ya. Misalnya, ini dan mutu layanan juga dijaga, karena kesehatan itu penting. Paling
kebutuhan dasar manusia itu salah satu kesehatan. Kalau itu tidak tercukupi gitu kan, Betul. tidak tercukupi, kemudian masyarakat menjadi itu menjadi persoalan yang masyarakat sudah Jogja kan lucu kemarin dapat predikat provinsi termiskin di Jawa. Ini kan sudah miskin, orangnya sakit-sakitan kan lucu gitu kan. Nah, ini ayo kita dorong bareng. Iya, bagaimana kemudian Jogja menjadi derajat kesehatan menjadi naik gitu kan. Lalu beberapa kemarin contoh kecil aja, Mbak. Data Riskesdes, riset kesehatan dasar tentang jiwa. Jogja itu kenapa perda tentang kesehatan muncul? Karena Jogja nomor 2 secara nasional. Tertinggi untuk ODGJ-nya. ODGJ nomor 2 tertinggi. Nomor tertinggi nasional. Nah, ini kan kelihatannya Jogja aman-aman saja ya. Orangnya happy saja, ketawa-ketawa, banyak yang nongkrong, nggak punya beban. Ternyata penderita ODGJ-nya nomor tertinggi nasional. Ini kan jangan sampai itu jadi gunung es gitu maksud saya. Persoalan kesehatan ketika nggak ada, tapi ternyata dibuka ke bawah, terbongkar ternyata itu bongkar semua. Nah, ini jangan sampai kemudian muncul fakta-fakta baru yang itu mengejutkan kita dan kita terlambat untuk antisipasi. Lebih baik kita merencanakan, kemudian mengukur bagaimana untuk mencapai yang dibutuhkan tadi. Misalnya harus derajat kesehatannya harus lebih meningkat. Kemudian kader-kader kesehatan jangan sampai lupa. Ya, karena mereka juga ujung tombak. Banyak mereka juga cerita ke saya, bukan mulai cerita, Pak, kami sudah gini 24 jam kadang-kadang harus melayani masyarakat. Ya, mereka relawan. Tapi ayo bareng-bareng, termasuk tadi layanan di fasilitas pertama tadi, puskesmas, klinik itu juga ditingkatkan. Baik, kader dan juga fasilitasnya ya, nakes dan faskesnya. Oke, siap, kita tahan dulu sebentar ya, Pak Syukron dan juga Dr. Taufik ya. Insya Allah kita akan sambung di segmen berikutnya, tapi kita akan simak dulu video yang berikut ini, Sobat Sehat, silahkan. Mutu pelayanan kesehatan yang diberikan oleh puskesmas dan klinik menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan dalam memenuhi kebutuhan dan tuntutan setiap pasien. Makin sempurna kebutuhan dan tuntutan setiap pasien, maka makin baik juga mutu pelayanan kesehatan yang ada. Mutu pelayanan kesehatan bukan sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan pasien dengan biaya berapa saja. Harus selalu dihubungkan dengan penggunaan sumber daya yang paling efisien. Mutu pelayanan kesehatan tersebut harus dapat memenuhi kebutuhan pasien seperti yang ditentukan profesi layanan kesehatan dan harus pula memenuhi harapan pasien. Tetapi dengan biaya yang seefisien mungkin. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, masih saja ditemukan permasalahan dalam hal kualitas pelayanan kesehatan di puskesmas. Permasalahan kualitas pelayanan kesehatan di puskesmas sendiri bukan lagi menjadi hal yang baru di Indonesia. Permasalahan yang sering kita temui diantaranya adalah faktor prosedur dan peraturan. Misalnya, pasien yang tidak membawa persyaratan yang lengkap namun bersikeras ingin dilayani. Hal ini menyebabkan antrian semakin lama, sementara jam operasional puskesmas dan klinik yang terbatas. Faktor sarana dan prasarana pelayanan puskesmas dan klinik yang terbatas dan jumlah pasien yang membludak, sehingga pasien yang menunggu di luar dan duduk di luar dapat menyebabkan ruang mobilitas di puskesmas dan klinik menjadi terbatas. Selain itu, faktor sumber daya manusia seperti overlapping pekerjaan karena keterbatasan sumber daya manusia, di mana hal tersebut dapat mempengaruhi mutu pelayanan puskesmas dan klinik. Iya Sobat Sehat, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Discuss, podcast bersama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita masih bersama dengan dua narasumber kami, ada Pak Syukron dan juga ada Dr. Taufik. Nah, tadi kita sudah banyak berbincang ya, Pak dan juga Dok ya, tapi saya masih penasaran sebetulnya. Kalau dari puskesmas, dari klinik, ini pastinya kan punya usaha tersendiri untuk meningkatkan mutunya gitu ya. Kira-kira seperti apa nih Dok? Ya, terima kasih Mbak Kani. Jadi mutu itu tidak bisa dilaksanakan oleh satu pihak. Betul. Jadi harus dilaksanakan oleh beberapa pihak. Jadi beberapa pihak itu sebetulnya dibagi tiga. Satu adalah pemegang regulasi. Salah satunya termasuk bagaimana pemerintah daerah dan DPR itu berkomitmen penuh untuk bisa menyediakan fasilitas kesehatan yang bermutu dan dalam rangka keselamatan pasien dan kesehatan masyarakat. Dan ini harus mudah-mudahan nanti
dalam rangka peningkatan pengetahuan SDM tentang pengelolaan klinik atau pemeriksaan klinik dan lain sebagainya, itu bisa mendapatkan suatu dukungan, fasilitasi dan lain sebagainya. Jadi mudah-mudahan komitmen dan atau kesadaran ya kalau yang diartikan, dan jika kesadaran itu diartikan bahwa semua ngeh atau atensinya terhadap mutu itu penting. Iya. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana fasilitas kesehatan. Kalau klinik itu kan miliknya pemilik, ownernya klinik, kemudian atau penanggung jawab kliniknya. Tapi puskesmas itu kan miliknya pemerintah daerah. Betul. Jadi pemerintah daerah ya namanya pemilik ya harus tanggung jawab. Kalau ada keluhan masyarakat tentang bagaimana mutu itu harus dipenuhi dan itu belum bisa dilaksanakan oleh pemerintah daerah, itu harus bicara dengan masyarakat. Sebetulnya ada media adalah kontak pelanggan atau kontak masyarakat. Jadi evaluasi terhadap mutu yang ada itu sebetulnya ada di istilahnya di standar mutu yang ada itu sebetulnya ada. Diminta bagaimana tanggapan masyarakat terhadap suatu pelayanan. Itu sudah sesuai atau belum? Iya. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana pemerintah daerah, karena tanggung jawab undang-undang tadi ya, jadi itu adalah tolong difasilitasi dalam hal untuk penerapan teknologi informasinya. Jadi jaringan-jaringan Pak Sukron, jadi nanti mudah-mudahan untuk DIY sebetulnya yang agak kerobotan itu daerah-daerah yang mungkin Gunung Kidul, kemudian Kulon Progo yang agak tinggi itu. Sekarang itu semua data yang berhubungan dengan kesehatan, ada satu data, kemudian BPJS juga data satu sehat, itu kan artinya bahwa kita harus, pemerintah harus memfasilitasi ini. Tidak mungkin klinik menyediakan suatu jaringan gitu. Jadi ini adalah contoh bagaimana kerjasama ini bisa dilaksanakan. Kemudian berikutnya adalah mutu pelayanan itu bisa meningkat apabila kita memang mohon Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota itu bisa melaksanakan suatu mediasi bersama, rembukan bersama gitu. Jadi artinya ya antara pemegang regulasi, kemudian Fasiankesnya sendiri dan masyarakat itu dalam satu forum, Pak. Iya. Jadi forum modelnya ya nanti bentuknya adalah bisa namanya forum peduli mutu pelayanan kesehatan yang ada di DIY. Jadi itu adalah forum yang ketemu dan itu bisa saling cerita. Oh di sana kurang ini, di sini kurang ini. Oh saya nggak bisa memenuhi karena ini adalah ini, dan situasinya itu terbuka. Dan itu bisa mudah-mudahan bisa dijawab di DPR gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah kalau pengen meningkatkan mutu itu tolong klinik dan puskesmas itu fokus saja pada pelayanan yang sesuai kewenangannya. Jadi tidak perlu memberikan pelayanan yang di luar pelayanannya. Jadi itu akan dipegang oleh suatu regulasi yang lain. Jadi ada rumah sakit D, rumah sakit C, rumah sakit B dan lain sebagainya. Jadi fokus saja seperti itu. Dan yang berikutnya adalah bagaimana tetap terutama ownernya klinik itu memang harus saling bisa berupaya untuk meningkatkan mutu yang ada. Jadi ini mudah-mudahan kalau 3 komponen termasuk yang terakhir adalah masyarakat itu bisa peduli, artinya 3 komponen utamanya ini bisa jalan bersama dan pasti saling mengisi, mana kekurangannya, mana masyarakat bisa melaksanakan tugas dengan baik untuk saling mendukung untuk peningkatan mutu yang ada di ini. Mungkin itu Mbak Koni. Pak, perlu ketemu lah ya Dok, perlu ya, ketemu antara berbagai elemen tadi ya. Berbagai elemen, 3 elemen utamanya tadi. Oke, ada tanggapan dulu barangkali Pak Syukron. Kayak tadi sambil ini. Oke, jadi memang tadi saya sampaikan ya, ketika kita sudah paradigmanya itu melayani, itu sudah tanpa batas gitu kan. Ketika kita mau berangkat jam 7, jam 8 misalnya pulang jam 5, kadang lembur, itu akan dinikmat gitu, atau mereka akan senang-senang saja gitu. Nah, jangan sampai nanti kemudian berat hati gitu. Ya memang pastinya ada jam kerja kan gitu. Betul. Kan itu diatur semua. Tetapi dari sisi semangat harus satu hospitality, melayani, itu saja. Jadi kalau itu diterapkan di semua
nakes, kemudian pelayanan kepada masyarakat itu akan menjadi kunci di situ. Jadi paradigmanya harus di situ. Kemudian yang kedua yang terkait dengan fasilitas. Saya kira kalau ya memang beda ya antaranya klinik yang swasta dan negeri atau yang puskesmas itu kan beda karena secara sistem. Kalau yang di pemerintah ini kan ada aturannya ya untuk bisa menambah layanan, kemudian menambah anggaran, kemudian nanti untuk itu butuh proses. Beda dengan yang swasta yang mungkin kalau pemilik hari ini butuh sesuatu perubahan dalam layanan segera bisa dilakukan dieksekusi. Nah ini memang kemudian butuh ya dalam hal ini kepala-kepala puskesmas yang memiliki visi-visi yang lebih maju gitu kan. Artinya lebih maju itu dia sudah bisa memprediksi kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan di lembaganya misalnya. Karena banyak cerita lah gitu kan. Orang datang ke puskesmas kemudian yang fasilitas kesehatan milik pemerintah itu bukan karena saya mau mencari pelayanan terbaik, tapi karena memang yang di situ satu yang terdekat, yang kedua karena ada fasilitas layanan gratis di situ. Nah, jangan sampai munculnya seperti itu. Tapi benar-benar kemudian datang ke puskesmas itu dalam rangka untuk mencari pelayanan terbaik, gitu kan? Bukan gratisnya. Bukan itunya, ya. Dengan begitu menjadi pilihan, ya. Bukan kemudian kalau kita punya uang ke klinik, tapi pas nggak punya, maaf loh, kita memakai fasilitas pemerintah, itu jangan. Benar-benar bagaimana kemudian puskesmas, kemudian fasilitas, rumah sakit yang milik pemerintah yang tipenya tadi misalnya berjenjang, itu harus meningkatkan diri dalam rangka untuk pemenuhan itu standar-standar itu dicapai gitu kan maksudnya itu. Nah, apa dibutuhkan misalnya? Harus ada ISO misalnya loh ini, misal ISO, kemudian pelayanan standar mutu yang lain itu dicapai. Nah, bagaimana untuk menuju ke sana? Nah, monggo teman-teman eksekutif di bawah Dinas Kesehatan yang memiliki sistem untuk penyusunan itu, ayo dibuat bareng-bareng. Sampai kapan? Misalnya kita memiliki target misalnya, 2023 ini misalnya. Ini RJPMD baru saja disusun sampai 2027. Nah, bagaimana kemudian di situ Dinas Kesehatan ya sebagai leading sektornya kesehatan di DIY mampu memimpin perubahan paradigma bahkan sampai pelayanan penjaminan mutu di masing-masing lembaga pelayanan kesehatan yang dimiliki. Ini harus didorong bareng-bareng. Nah, alhamdulillah hari ini misalnya kita punya dua rumah sakit ya. Salah satunya adalah rumah sakit Gracia dan rumah sakit paru Respira. Nah, alhamdulillah tahun ini Respira ditingkatkan untuk lebih diperluas. Dulu hanya sekitar luasnya ya Pak? Luasnya dan juga nanti tambah secara pelayanan. Jadi tahun ini pemerintah daerah memfasilitasi pembelian tanah. Totalnya sekitar 10.000 meter untuk menunjang fasilitas kesehatan di Respira. Itu tahun multi years 2023 ini sama 2024. Nah, habis itu nanti didorong lagi untuk pembangunannya. Nah, dulu tahun 2027 itu kita Kulon Progo itu menjadi rumah sakit internasional kan. Kita fasilitasi sampai anggarannya 300 miliar. Itu untuk di Kulon Progo. Nah, tahun ini kita juga menganggarkan sekitar 160 miliar untuk pembelian tanah. Habis itu nanti. Nah, kalau dari sisi anggaran kita sudah tidak kurang-kurang lah. Kalau eksekutif minta untuk ini, kita dorong totalitas untuk sana. Ya, totalitas. Nah, hanya kemudian bagaimana kita mengukur bagaimana kepuasan masyarakat sebagai konsumen dalam tanda kutip, kan? Ya benar-benar diutamakan. Jangan sampai nanti muncul lagi keluhan masyarakat yang saya ke puskesmas saja karena apa? Satu murah atau satu gratis. Jangan sampai gitu. Kesana yang cari pelayanan yang terbaik gitu maksud saya gitu kan. Dan dari layanan nakesnya ya harus punya visi tadi melayani masyarakat. Sama. Kalau di swasta, maaf ya, dari klinik swasta ya ke sana karena ya mereka punya standarisasi yang tidak boleh. Kalau kamu nggak ya hilang. Tapi kalau pemerintah kan nggak bisa. Hari ini nggak, paling
dikasih teguran. Kalau di bisa dipecat gitu kan. Ya kita mau memecat orang kan nggak bisa kalau pemerintah. PNS-nya kan nggak bisa. Betul. Nah, makanya ini bedanya di situ. Nah, jangan sampai ini menjadi celah. Aku melayani dengan karena tidak bisa dipecat atau harus prosesnya panjang, mereka melayani tidak dengan maksimal. Nah, ini semua menjadi tanggung jawab bersama, baik itu eksekutif maupun kami sebagai legislatif dan sebagai tadi ketiga fungsi tadi yang terakhir adalah pengawasan, ya. Controlling. Ya, masyarakat boleh menyampaikan apapun ya. Kalau ada yang salah, ada yang kurang misalnya untuk pelayanan itu sampaikan ke kami. Kalau perlu ajak kami ke sana, ya untuk apa? Untuk langsung. Iya, langsung. Baru kemudian nanti kita bahas dengan eksekutif, yaitu dalam hal ini adalah dinas kesehatan untuk menata itu. Karena tidak mungkin kacamatanya itu sama, gitu. Ya, kalau kami kita yang di atas nggak bisa tahu persoalan Jawa, tapi kemudian kalau ada masukan, nah baru kita kemudian ada harus begini apa yang dibutuhkan sih, ini ditambah anggaran ini untuk ini, itu yang kita harapkan. Itu Mbak. Baik, respon masyarakat. Bisa dengan macam-macam tadi disampaikan dokter, bisa pakai layanan dok, apa tadi yang tadi sampaikan SMS, WA atau pakai sistem yang terbaru hari ini dan ini yang saya kalau sudah teknologi hari ini saya kira lebih gampang kok untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan lebih cepat gitu kan. Bahkan kalau perlu tenaga kesehatan yang masih kurang masih gaptek dan ya didorong untuk bisa kalau enggak ya ditambahin tenaga kesehatan yang bisa lebih memiliki kecepatan untuk mengakses informasi dan teknologi itu, dan dengan kolaborasi yang pastinya pengalaman, dan ini dari sisi teknologi yang lebih menguasai, itu akan mampu menciptakan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Apalagi semenjak pandemi, semua dipaksa untuk bisa tadi satu kata sekarang semuanya mau mendaftar, melihat layanan BPJS, layanan satu sehat tadi juga bisa di sini. Kita mau daftar ke klinik mana tinggal nah bisa nggak itu juga diterapkan di Puskesmas. Kalau di klinik mungkin sudah bisa, tapi kalau di Puskesmas bisa nggak harus antri ambil nomor dan yang lain. Maksudnya kalau masih tradisi konvensional diangkat gitu kan. Ya, soal nanti masyarakat yang harus belum bisa mengakses teknologi itu ya didorong untuk ke sana. Ini bagian dari pelayanan yang lebih optimal di situ. Ini menarik loh Dokter Taufik, celah-celah ini ya tadi ya Pak Syukron ya. Gimana kalau Dokter Taufik melihatnya dari segi nakes, vaskes, ternyata pun juga teknologi ikutan juga gitu. Gimana Dok? Ya, jadi sebetulnya kan selama ini ya, jadi Fasyankes, Puskesmas dan klinik itu sudah mempunyai niat gitu ya. Jadi niatnya itu sudah benar, jalurnya sudah benar. Tinggal konsistensi untuk bisa menerapkan suatu mutu dan pelayanan yang sesuai standar. Ini yang memang harus mendapatkan suatu dukungan, Pak. Jadi kalau pemerintah daerah ya harus mendukung betul bahwa itu harus sering dikunjungi, dan kalau memang harus ada dana yang dikeluarkan, peningkatan SDM yang harus dipenuhi, ya tolong dibantu untuk ini. Jadi ini yang pertama yang harus kalau Puskesmas dan klinik itu sudah berupaya, sudah ada niat untuk peningkatan mutu, tapi di tengah jalan itu dia patah semangat karena tidak situasinya tadi. Sekarang ini kan semua layanan itu memakai teknologi informasi. Kalau jaringannya di DIY itu tidak disediakan oleh pemerintah, itu tidak mungkin gitu. Jadi ini yang semua sudah daftar sekarang untuk Puskesmas ada yang pakai aplikasi. Jadi tidak perlu kunjungan. Jadi sudah bisa memberikan informasi bahwa poli ini datangnya jam 11, tidak perlu pagi. Itu sudah secara sistem kesehatan itu sudah memberikan suatu bentuk istilahnya penerapan sistem yang benar. Jadi kalau dari ke Puskesmas itu nunggunya harusnya dilayani jam 12, kok dia datangnya jam 8, itu malah menjadi masalah juga.
Jadi di sana numpuk, parkirnya numpuk dan sebagainya. Penuh. Dan ini yang mudah-mudahan mutu itu salah satunya adalah ini. Bagaimana tata kelola untuk pendaftaran itu benar, tidak. Makanya di akreditasi itu ada jalur infeksius, non infeksius dan sebagainya. Itu kalau pemerintah daerah, terutama mungkin Pak Sugron, itu mudah-mudahan setelah ini sering ke klinik, sering ke puskesmas, itu akan keluar dukungan yang sesuai dengan harapan masyarakat. Jadi ini yang itu yang mudah-mudahan pelayanan ini menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua itu berikutnya adalah biasakan antara pemerintah daerah dan pemilik dan masyarakat tadi itu tetap saling sinergi untuk bisa ketemu lah, saling curhat dan sebagainya. Ini mudah-mudahan Pak DPR, Pak Sugron, pas ketemu dengan konstituennya ya memang harus ditanya bagaimana supaya apa? Supaya situasi masyarakat tentang pelayanan kan itu menjadi bisa disampaikan secara terbuka. Dan setelah ini ya mudah-mudahan nanti kalau puskesmas, pemerintah daerah, dinas kesehatan itu kok mengajukan anggaran dan memang itu diminta sesuai dengan yang diminta masyarakat, sesuai janji Pak Sugron tadi kan berapapun dipenuhi selama untuk pelayanan. Nah, gitu. Jadi mudah-mudahan podcast ini menjadi lubang utama ya. Jadi untuk mutu yang bisa masyarakat itu semakin dekat antara pemilik, regulasi dan masyarakat itu menjadi lebih fair atau lebih care untuk satu peningkatan mutu ini. Mungkin itu Mbak Tes. Baik, jadi semua saling mau mendengar, saling mau menerima, gitu ya, saling tahu. Saling tahu. Ya. Oke, siap. Ini saya mohon izin, saya dapat pertanyaan ini ya, Pak Syukron dan juga Dr. Taufik dari Sobat Sehat. Ini ke Dr. Taufik dulu. Terkait ini dok, ada manfaat yang dirasakan masyarakat jika berobat seperti apa dengan kondisi yang ada di DIY saat ini? Dari sahabat Nadia di Yogyakarta. Manfaat peningkatan mutu pelayanan melalui akreditasi ini. Ya. Betul. Jadi sebetulnya masyarakat itu setelah terakreditasi itu bisa membedakan, bisa merasakan sebetulnya seperti itu. Jadi merasakan, oh saya akan datang ke tempat fasilitas kesehatan yang sebetulnya akreditasi itu kan ada kelasnya Mbak. Iya. Bintang 1, 2, 3, dan 4 sebetulnya ada dari dasar, madya, kemudian utama, kemudian paripurna. Jadi kalau sudah mendapatkan suatu paripurna ya mudah-mudahan fasilitas kesehatan itu memenuhi semua pelayanan sesuai standar yang ada. Kalau sudah memenuhi pelayanan sesuai standar yang ada pasti gitu. Masyarakat puas dengan situasi yang ada. Kemudian yang berikutnya dengan adanya akreditasi atau peringatan mutu yang terstandar ini ya masyarakat mendapatkan jaminan kualitas pelayanan. Jadi kualitas pelayanan itu terstandar. Tidak tadi karena jadi tidak ada istilah puskesmas karena gratis itu nggak ada. Karena jadi, murah gitu ya. Karena murah. Sekarang rumah sakit juga sama. Jadi semua terstandarisasi. Kemudian yang berikutnya kalau memang sudah seperti itu ya berarti masyarakat itu pasti kepuasannya meningkat. Jadi datang ke puskesmas ya sekarang BPJS kan memberi suatu regulasi bahwa kalau di pelaksanaan pelayanan dasar itu ada kriteria medik atau kriteria kode diagnosa itu harus di puskesmas. Itu sebenarnya tidak bisa di FKTP. Di rumah sakit. Jadi tetap mudah-mudahan nanti puskesmas dan masyarakat itu saling mengisi. Oh seperti ini toh yang harus kita jadi memberikan informasi yang tepat. Kemudian bagi puskesmas sendiri mudah-mudahan manfaatnya adalah puskesmas itu mendapatkan suatu pelayanan yang mungkin bisa memberikan jaminan untuk pemenuhan standar. Artinya gini, jadi kalau puskesmas itu tenaga kesehatannya melayani sesuai standar yang ada, kalau nanti terjadi sesuatu apapun yang berhubungan dengan pelayanan itu sudah ada standar yang ada. Jadi tidak khawatir, itu artinya bahwa akan mendapatkan suatu perlindungan hukum untuk bisa menerapkan suatu pelayanan kesehatan yang sesuai standar yang ada.
dan itu pasti akan memberikan jaminan bahwa dia akan di keamanan kerjanya itu akan meningkat lah. Baik, seperti itu ya, Dok ya. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Semoga menjawab tadi ya. Dan berikutnya saya mohon izin juga ada dari sahabat sehat, sahabat Iva, masih dari Sleman, ini menanyakan ke Pak Syukron. Apa? Pak Syukron, ini terkait kualitas pelayanan di DIY, kira-kira sejauh apa kondisinya saat ini? Ini jujur atau enggak, Mbak? Jujur saja, Pak. Jadi gini, memang kalau kita ngomong soal pelayanan kesehatan di Jogja, saya kira sih tetap harus terus ditingkatkan saja. Jadi kalau ngomong merasa puas ya jangan sampai gitu kan. Karena kalau kepuasan itu nanti akan stuck kita. Berhenti. Ya. Jangan, apalagi ini pelayanan, apalagi kemajuan teknologi, perkembangan zaman itu menuntut orang menjadi pengen dilayani secara lebih maksimal terus gitu kan. Tadinya sudah bagus, tapi minta itu sudah naluri manusia. Jadi saya hari ini ditanyakan puas belum, harus tidak ada kata puas untuk pelayanan karena itu kunci sebuah paradigma untuk berpikir. Kalau kita ngomong puas selesai dan itu tidak akan lagi bisa meningkatkan pelayanan yang lebih lain karena perkembangan zaman, perkembangan teknologi itu akan memaksa orang akan berubah. Secara dulu orang ke puskesmas saya masih ingat kecil itu sudah puas sekali gitu kan, sudah dilayani tapi perkembangannya harus antri tadi yang disampaikan jam 8 ngambil nomor gitu kan. Nanti kemudian baru nunggu. Tapi hari ini dengan orang sibuk perlu kecepatan orang untuk teknologi. Apa? Kita daftar pakai form nanti pakai Google Form. Google Form bisa nanti tinggal datang, tinggal dilayani. Ini kan salah satu kemajuan teknologi yang bisa diterapkan. Nah, besok lagi mungkin ada lagi apa yang itu bisa membantu, misalnya layanan via kalau ada produk itu semacam layanan konsultasi via online misalnya, itu bisa dilakukan. Kenapa tidak? Harus ada inovasi baru yang itu jangan sampai kemudian kita puas dengan hari ini. Dan itu harus dimunculkan ya. Boleh nggak? Saya kira kalau selama tidak melanggar aturan yang ada itu saya kira nggak masalah. Dokter hari ini apakah kemudian bisa melayani hanya lewat temu darat? Saya kira tidak juga, karena dokter di puskesmas kan dokter wilayah sebenarnya, misalnya di situ dia harus melihat atau kemudian memantau perkembangan kesehatan masyarakat di wilayah itu. Dan ini harusnya menurut saya itu dia harus memegang itu semua, data informasi kesehatan di situ. Siapa yang punya penyakit ini, berapa orang, kemudian itu dikuasai misalnya gitu kan. Dan itu ditambahkan dalam sebuah data yang bagus, saya kira kita bisa akses dari manapun. Nah, ini maksud saya nggak ditanya puas belum, harus tidak puas menurut saya ini. Kalau sudah puas itu akan berhenti kita. Dan ini menjadi semangat, maksudnya bukan kemudian belum tidak baik, bukan tidak baik, tapi kalau kita ngomong soal pelayanan itu menurut saya kata kuncinya adalah tidak selalu puas untuk itu, karena itu dalam rangka untuk meningkatkan kalau memperbaiki kan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Mereka adalah konsumen kalau bahasanya orang di sebuah bisnis marketing gitu kan. Nah, harus ada. Kalau dulu besok kalau perlu puskesmas punya marketing misalnya. Penting kan, ya kan, jangan boleh nggak? Ya kalau boleh nggak, kita tanya nanti aturannya boleh nggak? Kita memberikan edukasi ke masyarakat, jemput bola. Bagaimana kemudian mengedukasi masyarakat? Karena kan kalau kita ngomong kesehatan kan ada komunikasi, informasi dan edukasi. Nah, di situ kita harus bagaimana ada pencegahan, ada promosi, promotif, kemudian preventif, kuratif dan rehabilitatif. 4 hal ini yang dijaga untuk pelayanan kesehatan, kesehatan. Dan ini harus menjadi tadi apa bentuknya? Ya tiap
zaman pasti berbeda kan gitu kan. Besok udah berbeda lagi, 10 tahun lagi mungkin ya Dok. Jadi bisa berbeda juga nanti. Iya, Nah itu harus ditingkatkan ya. Mungkin zamannya nanti anak-anak kita sudah berbeda Beda lagi cara pelayanannya gitu kan. Tinggal mungkin bisa lewat semacam virtual kan kita juga nggak tahu ya, nggak ngerti besok kedepannya seperti apa, dan ini harus menjadi semangat dari semua pelayan kesehatan untuk dapat meningkatkan pelayanan masyarakat. Upgrade ya. Upgrading. Itu dia katanya. Baik. Ini karena sudah berada di penghujung perjumpaan nih, ya ada namanya Dr. Taufik. Baru mulai panas ini, Mbak. Iya betul. Kita tambah 1 jam lagi boleh nggak ini ya? Kita simpan dulu lah. Semoga lain kesempatan ada rezeki untuk bisa ketemu lagi. Barangkali terakhir ada satu closing statement dari Dr. Taufik dulu, silahkan. Terima kasih Mbak Koni. Jadi memberikan perlindungan kepada masyarakat tentang mutu itu memang diperlukan suatu upaya, Pak. Jadi upaya bersama antara pemegang regulasi, kemudian pemilik, kemudian tenaga kesehatan yang ada. Jadi upaya itu ya upaya bersama untuk bisa meningkatkan mutu ini. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana upaya ini bisa jalan, ya berarti memang kita saling membutuhkan suatu rasa tanggung jawab bersama. Yep. Jadi kalau memang tanggung jawabnya DPR, ya DPR harus yang pegang, gitu Pak. Ya. Jadi kalau memang nanti pemilik klinik itu ya harus tanggung jawabnya, ya dia pegang tanggung jawab ini. Mudah-mudahan dengan membutuhkan rasa tanggung jawab yang sama ini untuk peningkatan mutu ya adalah contoh baik bagaimana kita bisa melaksanakan suatu peningkatan upaya untuk peningkatan mutu yang dikatakan Pak Sukron tadi. Kepuasan pelanggan itu memang definisinya tidak ada, jadi tetap mencapai titik suatu kebutuhan manusia yang berubah, jadi optimal ya, pelayanan yang optimal. Kemudian podcast ini mudah-mudahan tidak hanya mutu, Mbak. Jadi masalah-masalah mudah-mudahan nanti Dinas Kesehatan bisa mengambil alih model ini kalau memang masyarakat mendapatkan suatu gambaran yang lebih mudah. Jadi akan bisa memberikan bentuknya adalah saling bisa ngisi podcast ini. Ini kan masih antara kita dan masyarakat masih satu arah. Jadi itu mudah-mudahan yang bisa kami sampaikan, dan kami mohon maaf atas nama Surveyor Kusumayo yang mewakili teman-teman yang ada di DIY, itu ada sekitar 32. Jadi semuanya, jadi mudah-mudahan podcast yang ada di Mutu Puskesmas dan klinik ini bisa kerjasama ini bisa berlanjut antara kita pemegang regulasi Pak Sukron dan mungkin Mbak Koni. Mungkin itu Mbak yang bisa kami sampaikan. Siap. Mohon maaf pada Bapak sekalian. Akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kita coba dengarkan dulu ya. Mohon maaf. Kita coba dengarkan dari Pak Sukron. Pak Sukron. Boleh ya. Apa ini? Apa ya? Terakhir satu closing statement. Closing statement. Kalau closing kan satu lagi deh. Panjang-panjang kok Mbak. Iya. Singkat. Jadi kalau saya closing statement sederhana saja, melayani dengan hati itu akan berdampak pada melayani dengan hati akan menghasilkan sesuatu yang berarti. Artinya ketika semua untuk menuju mutu tadi melayanilah dengan hati, maka akan menjadi berarti. Nah, apa maksudnya? Bahwa kalau kemudian mutu itu tidak bisa kemudian hanya diukur hanya dengan sebuah tulisan, tapi perlu dengan hati, dan itu akan dihasilkan sesuatu yang lebih berarti, dan berarti itu yang mendapatkan manfaat itu akan. Dan jangan lupa, jangan ragu untuk menerima kritik, saran, pendapat, itu bagian dari untuk peningkatan diri. Itu sih. Jadi jangan sampai nanti mutu itu kemudian ukuran hari ini dipakai untuk ukuran setiap zaman pasti akan ada perubahan, dan kita harus lebih
lebih siap ya, adaptif untuk berbagai perubahan zaman. Demikian, Pak. Luar biasa. Itu tadi ya Pak Syukron dan juga ada Dr. Taufik. Kalau kata orang ini nih Pak Syukron, sesuatu yang dari hati akan sampai di hati juga. Betul. Nah, jadi insya Allah ini curhat atau Mbak? Wakili. Baiklah, seperti itu ya. Siap. Terima kasih. Dan tadi juga ada usul dari Dr. Taufik adalah kalau bisa podcastnya ada masyarakat juga gitu ya. Jadi bisa banyak arah gitu. Ya, Pak, semacam interaksi gitu ya. Interaksi lagi ya. Baik, insya Allah tadi juga pertanyaan-pertanyaan yang diberikan juga mewakilkan ya Dr. Taufik ya. Terima kasih banyak Dr. Taufik dan juga Pak Syukron atas inspirasinya. Sama-sama, Sehat-sehat. Sehat selalu ya. Semoga bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Dan terima kasih bagi Anda Sobat Sehat yang sudah bersama kami. Podcast ini kami dedikasikan sebagai upaya sosialisasi dan juga promosi ya terkait permasalahan kesehatan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Saya Konita Jasmine mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat. Puskesmas dan klinik memiliki peran penting dalam pembangunan kesehatan, karena puskesmas dan klinik merupakan tulang punggung pelayanan kesehatan pertama. Puskesmas dan klinik berfungsi sebagai pelapisan pertama dalam sistem rujukan. Setiap orang yang akan berobat ke pelayanan kesehatan tingkat lanjut, fashiankes sekunder atau rumah sakit harus meminta rujukan ke puskesmas. Fokus utama puskesmas adalah pelayanan primer tanpa mengabaikan pelayanan sekunder. Pelayanan kesehatan primer adalah promotif dan preventif yang mendorong peningkatannya peran dan kemandirian masyarakat dalam mengatasi berbagai faktor resiko kesehatan. Keberhasilan pelayanan kesehatan primer akan mendukung pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional karena akan mengurangi jumlah pasien yang dirujuk dan dapat mengurangi biaya pelayanan kesehatan yang bersifat kuratif. Pelaksanaan pelayanan kesehatan primer di daerah yang baik akan mendukung pembangunan kesehatan nasional. Besarnya peran puskesmas dan klinik tersebut memerlukan sumber daya manusia kesehatan yang cukup dan bermutu. Karena sumber daya manusia kesehatan berperan sebagai penggerak dan pemberi pelayanan dalam pembangunan kesehatan. Diperlukan adanya perencanaan, penggerakan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, dan penilaian untuk menghasilkan output yang efektif dan efisien pada semua kegiatan di puskesmas. Mutu pelayanan puskesmas akan merujuk pada tingkat kesempurnaan dan pelayanan pada pasien. Makin sempurna kebutuhan dan tuntutan setiap pasien, maka akan semakin sempurna juga mutu dan pelayanan kesehatan yang ada. Salah satu cara menilai mutu dan kualitas layanan puskesmas dan klinik dapat dilakukan dengan akreditasi yang dilakukan secara berkesinambungan agar dapat terus melakukan perbaikan dan juga pembinaan untuk memperbaiki sistem dan kinerja yang fokus pada kebutuhan masyarakat, keselamatan, dan manajemen resiko. Takutku akan semua yang takkan berlanjut lagi hanya karena memikirkan nafsu dunia yang fana. Rasa futurku menghalangiku menempuh semua perjalanan imanku. Aku pun ingat semua teman-temanku yang masih coba membimbingku. Dududuhu, ca-ca-da-da, dududuhu. Rasa futurku menghalangiku menempuh semua perjalanan imanku. Aku pun ingat semua teman-temanku yang masih coba membimbingku. Rasa futurku menghalangiku
menempuh semua perjalanan imanku. Aku puningkan semua teman-temanku yang masih coba membimbingku, yang masih coba membimbingku. Discuss, podcast bersama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta.